everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas berita terbaru dan terhangat dunia hiburan Hollywood yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBR Entertainment. Namun sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe, agar subscribe dulu channel UBR Entertainment biar kamu tidak ketinggalan update video menarik lainnya dari channel ini. A Quiet Place 3 resmi dibuat, punya sutradara baru. Setelah penayangan A Quiet Place 2 pada tahun 2021, Paramount Pictures dikabarkan tengah menyiapkan film ketiganya, yaitu A Quiet Place 3. Namun dalam proses penggarapan film ini, sutradara Jeff Nichols memutuskan untuk meninggalkan proyek ini pada bulan Oktober lalu. Tidak perlu khawatir, karena baru-baru ini terungkap pengganti dari Jeff Nichols, yaitu Michael Sarnowski, sutradara dari film Peak. Melansir Greensin lewat siaran Inside Live, Michael Sarnowski dipilih setelah John Krasinski menonton film Peak yang dinilai memiliki karakter yang sesuai dan dibutuhkan untuk pembuatan film A Quiet Place 3. Hingga saat ini belum ada informasi apapun terkait alur cerita seperti apa yang akan ditampilkan dalam A Quiet Place 3. Namun dipastikan film ini bukan sebuah lanjutan dari film sebelumnya. Bahkan berembus kabar bahwa pemain pada film sebelumnya seperti Emily Blunt dan Krasinski tidak akan tampil pada A Quiet Place 3. A Quiet Place 3 akan dijadwalkan tayang pada 31 Maret 2023 mendatang, yang berarti Michael Sarnowski akan berupaya menyelesaikan film ini dalam kurun waktu 1 tahun. Film ketiga ini diharapkan bisa menyusul kesuksesan film sebelumnya yang tetap laris manis meski dirilis saat pandemi COVID-19. A Quiet Place 2 mampu meraup keuntungan sekitar 815 miliar rupiah. Oh Hyung-soo menjadi aktor Korea pertama yang menang di penghargaan Golden Globe. Golden Globe Awards ke-79 baru saja diselenggarakan pada 9 Januari. Ajang penghargaan yang berlangsung di Beverly Hills, California ini merupakan salah satu acara penghargaan utama yang mengarah ke Academy Awards di Amerika Serikat yang didedikasikan untuk serial TV dan film. Salah satu drama Korea blockbuster 2021, Squid Game, masuk ke dalam 3 nominasi dalam Golden Globe 2022. Dalam pengumuman pemenang Golden Globe 2022, Oh Hyung-soo yang merupakan salah satu pemeran pendukung dalam Squid Game berhasil memenangkan penghargaan Best Supporting Actor Television dan menjadi aktor Korea pertama yang mendapatkan penghargaan individu di Golden Globe. Oh Hyung-soo yang berperan sebagai Oh Il-nam dalam serial original Netflix Squid Game ini mengalahkan Billy Crudup dan Mark Duplass dalam The Morning Show, Kieran Culkin dalam Succession, dan Bert Goldstein dalam Ted Lasso. Melalui Netflix, Oh Hyung-soo menyatakan bahwa dirinya begitu berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya. Aktor berusia 77 tahun ini bahkan memuji dirinya sendiri merupakan seorang pria yang baik setelah berhasil memenangkan penghargaan Golden Globe 2022. Setelah mendengar berita tentang penghargaan itu, aku berkata pada diriku sendiri, aku pria yang baik untuk pertama kalinya dalam hidupku. Sekarang itu bukan lagi kita di dalam dunia, tetapi dunia di dalam kita. Sambil memeluk aroma budaya kita dan sambil merangkul cinta untuk keluarga saya yang ada di dalam hati saya. Saya berterima kasih kepada semua orang. Saya harap Anda semua menjalani kehidupan yang indah. Terima kasih, ungkap Oh Hyung-soo. Wah, selamat kepada kakek Oh Hyung-soo atas kemenangan bersejarahnya. Ben Affleck resmi pensiun menjadi Batman. Ben Affleck mengatakan dirinya akan mundur dari proyek film Batman selanjutnya, meskipun akan tampil dalam film The Flash. Ben mengaku proyek tersebut adalah yang terakhir kalinya. Setelah muncul di The Flash, ia akan menanggalkan karakter Batman untuk selamanya. Melansir dari comic book, Ben Affleck mengaku bahwa perannya sebagai Batman dalam film The Flash adalah pengalaman terbaik miliknya. Ini penyelesaian yang sangat bagus dari pengalaman saya dengan karakter Batman itu, kata Ben Affleck dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Keputusannya untuk meninggalkan karakter Batman tersebut dilakukan Ben karena perasaannya selama proses produksi. Ben Affleck yang sudah mengambil peran sebagai Batman sejak tahun 2016 bercerita pengalaman buruknya di Joss Whedon di film Justice League. Dirinya mengaku alasan menghentikan proyek ini karena merasa tak bahagia. Kepada wartawan, Ben mengatakan bahwa dia telah kehilangan sebagian dari antusiasmenya untuk proyek tersebut dan merasa itu akan lebih baik ditangani oleh seseorang yang lebih bersemangat. Setelah membatalkan proyeknya, kini film solo Batman digarap oleh sutradara Matt Reeves. Ben Affleck pun akan digantikan oleh Robert Pattinson. Namun sayangnya, kisah baru dalam Batman ini akan terpisah dari cerita DCIU yang lain.
penuh kekerasan, The Batman dapatkan rating PG-13. Masih kabar seputar Batman, film terbaru superhero kelelawar The Batman dipastikan akan penuh adegan brutal dan penuh kekerasan. Hal itu telah bisa dilihat di salah satu trailer The Batman. Tidak mengherankan karena adanya konten tersebut pada akhirnya The Batman karya Matt Reeves mengantongi rating PG-13 dari MPAA. Seperti diberitakan Screen Rant, awalnya The Batman ingin diberikan rating R, restricted. Rating R berarti mengandung materi dewasa dan minimal hanya boleh ditonton oleh remaja berusia 17 tahun. Sementara PG-13 memang mengandung kekerasan, namun masih layak disaksikan oleh anak berusia 13 tahun. The Batman tampaknya tidak cukup kejam untuk mendapatkan peringkat R. Meskipun demikian, film ini masih memiliki batas-batas peringkat PG-13. The Batman juga akan berfokus kepada seorang pembunuh berantai seperti The Riddler, sehingga rating PG-13 sangat cocok untuk film ini. Warner Bros agaknya memang tidak mau The Batman mendapatkan rating R, sebab Warner Bros tetap ingin merangkul banyak penonton untuk The Batman walaupun ada banyak adegan aksi yang sadis. Mempertahankan peringkat PG-13 dari film Batman sebelumnya, tampaknya merupakan situasi yang saling menguntungkan bagi Warner Bros. Dengan melakukan hal itu, film ini tetap dapat menawarkan banyak aksi dan kekerasan tanpa kehilangan calon penonton. Begitu halnya dengan Batman Trilogy karya Christopher Nolan. Meskipun digambarkan lebih gelap, juga tetap memiliki rating PG-13, yakni Batman Begins 2005, The Dark Knight 2008, dan The Dark Knight Rises 2012. The Batman akan tayang 4 Maret 2022, dan kita harapkan akan bisa mendapatkan kesuksesan yang besar. Marvel konfirmasi akan buat Spider-Man 4. Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengkonfirmasi bahwa film Spider-Man 4 MCU sedang dalam pengembangan dengan Sony dan Disney. Setelah bertahun-tahun membintangi film superhero-nya sendiri, Spider-Man direboot untuk menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe atau MCU. Spider-Man No Way Home adalah kesimpulan dari trilogi solo Tom Holland yang muncul bersamaan dengan 3 penampilan film MCU lainnya. Melalui 6 film inilah, Spider-Man yang dibintangi oleh Tom Holland menjadi salah satu pahlawan super terbesar dalam budaya pop. Hal ini membuat Spider-Man No Way Home menjadi film Marvel yang paling dinanti pada 2021, terutama setelah muncul rumor Tobey Maguire dan Andrew Garfield muncul di sana. Bahkan sebelum Spider-Man No Way Home tayang di bioskop dan memberi penonton kesempatan untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya, pertanyaan mulai berputar tentang masa depan MCU-nya. Rencana Sony untuk membangun alam semesta mereka sendiri yang dipenuhi dengan penjahat Spider-Man seperti Venom dan Morbius menimbulkan kekhawatiran bahwa ia dapat meninggalkan MCU untuk bergabung dengan mereka. Sony dan Marvel menghentikan pembicaraan untuk terus bekerja sama sebelum mereka mencapai kesepakatan untuk membuat Spider-Man No Way Home. Baru-baru ini, diskusi tentang Spider-Man 4 sedang dalam pengembangan muncul secara daring yang bisa menjadi awal dari trilogi baru. Hal ini membuat New York Times bertanya kepada Feige dan produser No Way Home Amy Pascal tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Pascal membahas harapannya untuk membuat Spider-Man 4, Feige keluar dan secara langsung mengkonfirmasi bahwa film itu sedang dalam pengembangan awal. Langkah mengejutkan ini terjadi karena eksekutif Marvel ingin memberitahu penonton bahwa waralaba MCU Spider-Man akan berlanjut dengan beberapa studio bekerja sama lagi. Laporan Spider-Man awalnya muncul pada akhir November ketika Pascal mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa mereka merencanakan trilogi lain yang dipimpin oleh Spider-Man versi Tom Holland. Ini disambut dengan napas lega awalnya ketika orang-orang di seluruh dunia berbagi kegembiraan mereka tentang MCU yang melanjutkan kisah Peter. Namun, Pascal kemudian menolak komentar itu dan mengatakan bahwa itu hanya harapannya agar kemitraan terus berlanjut. Berkat pernyataan Feige ini, secara resmi diketahui bahwa Spider-Man 4 akan datang, meskipun detail lainnya masih menjadi misteri. Karena Marvel dan Sony baru saja menikmati sambutan luar biasa dari Spider-Man No Way Home, tidak jelas kapan lebih banyak berita Spider-Man 4 akan tiba. Film ini kemungkinan akan memiliki sutradara baru karena Jon Watts fokus pada Fantastic Four. Sementara itu, kontrak Tom Holland tampaknya sudah habis dan dia terdengar agak lelah bermain Spider-Man dalam 5 tahun terakhir. Karena tanggal rilis Spider-Man 4 kemungkinan beberapa tahun lagi, seharusnya ada banyak waktu baginya untuk mengisi ulang baterainya dan mendapatkan kontrak baru yang besar dan kuat. Oke, itulah tadi berita terbaru dan terhangat dunia hiburan Hollywood yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thank you, bye-bye!